Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sio Nugroho, jagonya Bangkirai. Oke guys, tim sepak bola Indonesia, kesayangan Indonesia, kesayangan kita kalah dengan Vietnam. Ya, gimana guys? Apa pendapat Anda dengan timnas kita? Kok kalah ya guys? Leg pertama imbang bermain di Jakarta atau di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Tapi mengapa kalah di Vietnam? Kan gol cepat dari Vietnam, gitu guys. Memang kunci kemenangan adalah gimana guys? Eh, Seperti yang kita lihat dari kemenangan tim Argentina, tim Tengko Argentina melawan eh, Prancis pada waktu Piala Dunia itu adalah kekompakan dan apa sih gitu. Yang lebih bagus adalah mentality yang bagus. Kalah lagi, imbang 2-2, imbang 3-3, imbang. Itu. Mentality yang bagus ketika bermain pembelanjaan waktu dan penalti. Itu guys. Yang saya lihat dari permainan Indonesia, tim Indonesia itu memang eh dari apa ya guys, urutan pipa memang kita kalah, memang ya kalah jauh sih dari ukara untuk, tapi eh, tidak ketika Maroko menangi berapa menangi di lolos ke semifinal adalah itu kalau head to headnya dengan musuhnya itu ya tetap Maroko tetap kalah guys ya. Dari kita mentality kita yang kalah dengan Vietnam pada waktu itu, bermain di Vietnam ya kita gimana guys, passing passing itu adalah dasar dari sepak bola, itu dasar eh, dasar sepak bola ya passing gitu guys. Kenapa Sintayong menekankan passing itu yang utama gitu guys. Ketika kita latihan passingnya bagus dan bermain passing itu karena ada mentality yang kurang dari pemain-pemain itu. Ya. Mungkin target yang terlalu tinggi untuk seperti yang umpan pun harusnya ditembak ke gawang, harus diompan dan sebagainya itu. Itu karena mentality yang takut disalahkan, takut nanti kurang ini, beban mental yang terlalu tinggi dan sebagainya. Ketika di depan gawang itu kan dua opsi yang kita pilih, menendang atau mengumpan. Tapi ya kalau kita mengumpan seharusnya kan kita berpura-pura menembak kan gitu ya. Bukan terus gitu. Kan sudah dibaca gitu kan mudah dibaca. Emang kelas amatir kalau nggak bisa membaca arah bola kan gitu guys ya. Kita harus ada keping dan sebagainya, menjaga bola, menipu dengan segala cara kan gitu guys ya. Dan yang teknik-teknik kita yang kita miliki kan gitu. Nah itu eh, kalau pemain kok mentalitinya bagus, tetap ada kepingan untuk pura-pura menembak atau mengumpan kan gitu guys ya. Kenapa harus satu pilihan harus di umpan kan gitu, di depan gawang diumpan kan gitu. Itu yang es itu kalau kita bilang kelas amatir yuk, yuk iya itu pemain-pemain amatir kalau gitu, bukan pemain liga. Karena dari dasarnya kita passing salah itu, masuk pemain liga melakukan kesalahan yang dasar kan gitu guys ya. Dasar sudah bermain liga itu sudah bermain strategi, dasarnya sudah dikuasai, semua sudah dikuasai. Kalau mentalnya down itu pasti passingnya juga down, passing salah. Karena apa?
Itu beban mental yang sangat tinggi, mentalitas yang sangat tinggi. Nanti salah, takut salah, kalau ini salah nanti kita kalah gimana, nanti netizen yang eh, mengaduk-ngaduk kita ya gitu ya guys ya. Misalnya Anda mungkin melawan pemain amatir ya guys. Dari Anda pandangan pertama itu, oh dia tidak bisa megang bola. Itu saya menang. Itu betapa bagusnya kalau memain dengan musuh yang ecek-ecek lah gitu lah. Itu kebanyakan kebanyakan pemain ya kayak gitu guys ya. Ketika pressure yang tinggi dan dilakukan oleh Argentina, Prancis kewalahan di Prancis kalah di 80 menit ya guys ya. Walaupun akhirnya dengan kalah kalah adu penalti, tapi di 80 menit itu Argentina tetap memegang kendali. Kalau di kita lihat dari apa ya ranking ranking FIFA memang lebih tinggi dari Prancis pada waktu itu. Tapi kematangan, kekompakan dan sebagainya itu bahwa mentality untuk menang itu bagus di Argentina. Sebenarnya Argentina sebenarnya Prancis punya istilah apa ya guys ya, seorang Mbappe. Kalau toh back lawan back Argentina coba diajak lari Mbappe itu ya tetap menang Mbappe kan gitu guys. Punya kartu truf atau kartu asnya itu ya Mbappe itu pada pada tim Prancis. Tapi dari gelandang tengah Prancis kalah dengan gelandangnya Argentina gitu. Penalti pun semua gol, tidak dengan Prancis. Kan gitu guys ya. Bukan salah ST atau bukan salah. Memang level pemain kita belum belum bisa apa ya naik level gitu guys ya. Kalau dimain di PES itu ya tetap kita masih di level apa pemain top atau apa gitu ya gitu. Yang itu kalau ranking PES kalau yang tertinggi adalah legenda terus apa ya guys itu ya. Ya itu. Kita harus berbaik memang eh ramah mentalitinya kita kurang bagus karena ya pertandingan kita yang mungkin dari liga yang amatir ke liga yang besar dan sebagainya itu belum tertata dengan rapi, masih banyak apa ya guys ya ya oknum-oknum di semua lini. Nah, itu guys ya karena sepak bola itu ya memang butuh dana yang sangat-sangat besar untuk bermain di sepak bola. Kalau kalau dilihat terus gajinya Ronaldo di Al Nassr itu ya itu bisa membuat Liga Indonesia maju misalnya ya guys ya. Itu hanya dikuasai satu klub. Uang dikuasai satu klub. Kalau saya Indonesia masa kalah dengan itu. Kalau kalau kita lihat gitu guys ya, dengan perbandingan yang yang ya kayak itu dengan modal yang seperti hanya sebelah klub kok modalnya besar gitu. Beda dengan modal yang dipunyai oleh tim PSSI kita kan gitu guys. Bagaimana menerapkan regulasi-regulasi yang seharusnya me- mencari bibit-bibit yang bagus, liga-liga yang bagus, turnamen-turnamen. Karena mentality dibentuk adalah dari banyaknya bermain. Nah, jam terbang kalau pilot jam terbangnya tinggi. Kita jam terbangnya rendah. Mungkin kalau musuhnya masih ecek-ecek malah di bawah kita itu kalau main tapi kalau musuh kita lebih atau sama dengan level kita itu Jorge Lorenzo guys. Kayak seperti kalau
kita lihat pembalap juga sama. Kalau mentality yang bagus gitu kan, seperti Rossi, seperti Marquez, itu dia akan mencetak eh, lebih dari satu kali juara dunia istilahnya kayak gitu. Bisa berturut-turut dengan apa ya, dengan mentalita yang bagus kan gitu guys. Memang itulah guys ya. Kenapa? Satu pertandingan adalah lain dengan apa ya guys ya, suasana lain juga, apanya guys ya, bermainnya, pola bermainnya itu berbeda-beda. Tidak seperti oh ketika main di Indonesia kosong kosong kan gitu. Tidak lagi seperti eh, dan pemain apa ya guys ya, pelatih akan mengubah strategi yang kenapa kok di Indonesia bisa kosong kosong. Vietnam juga berubah berubah dengan gaya bermain juga, formasinya juga mungkin kan gitu. Kita belajar dengan kesalahan yang kita lakukan pada waktu itu. Kita harus naik level lah kita mencoba untuk ini kalah gini, ini kan perlu komunikasi yang sangat sangat intens dari semua lini. Mungkin leadernya pada waktu Argentina itu adalah Leo Messi ya guys ya. Nah, gitu. Karena memang Leo Messi menjadi leadernya di situ. Mau walaupun dia seorang second striker atau striker, dia masih mau membantu pertahanan kan kayak gitu guys. Kita harus saling mengisi, saling sepak bola itu ya permainan yang tidak bisa juara lagi seperti Liga Inggris kayak itu kan, kalau kompetisinya seimbang itu kan rame guys ya, bukan harus seperti yang liga-liga lainnya, mungkin di Liga Jerman dan sebagainya itu kan belum begitu tim bawah, tim mediocre bisa menang dengan tim atas itu kalau di Liga Inggris biasa guys ya, ya itulah namanya permainan. Tapi yang kita lihat dari situ adalah selalu belajar dan harus selalu belajar ya guys ya, karena mungkin sebagai pemain itu ya namanya manusiawi agak sombong-sombong dikit lah. Itu yang menjadi beban Anda menjadi itu guys ya. Ingat, Tuhan itu di atas kita ya guys ya. Tuhan adalah segalanya. Bagaimana dia mengakhiri sebuah permainan bola itu ya tergantung. Kalau Gus Bahak bilang ya pangeran yang mengatur ya guys. Saya percaya pangeran betul-betul itu guys ya. Kalau kita lihat Argentina lebih agamis ya guys ya, walaupun sama-sama ini bukan seagama kita, tapi memang dia lebih agamis dengan mempertontonkan bahwa agama lebih lebih ya itu di pemain-pemain Amerika Latin kebanyakan gitu guys ya. Tetapi kalau ditilik untuk pemain Prancis juga itu banyak pemain Muslim juga guys ya. Ya itulah. Kenapa enggak yang Muslim aja dimenangkan? Itu, nah gitu guys ya. Karena dunia itu penuh logika, agama juga penuh logika. Semua penuh logika. Ya. Jangan kita terus merasa bahwa bisa itu, kita berasa sombong kan gitu. Kayak gini guys ya. Karena waktu terus berlalu seperti yang banyak-banyak produk-produk mati karena tidak inovasi atau tidak sesuai kebutuhan zaman ya kayak gitu. Ya guys ya. Kita pun juga sama di kayu. Di kayu ada penambahan apa ya guys ya? Ada perubahan-perubahan yang signifikan di akhir-akhir tahun ini. Banyak-banyak apa ya, kayu-kayu yang mirip-mirip dengan bengire. Banyak penjual
mengenakan bengire, bukan bengire, atau biasa disebut ya, supaya tidak menipu secara gamblang itu disebut kayu Kalimantan ya guys ya. Nah, gitu guys. Kita harus belajar kalau membeli itu ya harus mempunyai apa ya dasar yang kuat untuk membeli itu guys ya. Ada dasar kayak di sepak bola ada passingnya. Kita perlu ciri-cirinya harus itu dasar. Ya, guys. Nanti sesudah kita ketemu dengan kayunya mak bentuk kok podo semua. Nah itu. Kan gitu. Itu adalah butuh ketenangan dan sebagainya, mentality yang bagus. Lah, terus Anda mungkin ya guys ya, Anda didelegasikan untuk membeli kayu, padahal Anda sudah menguasai kayunya. Tetapi Anda diberi beban mental yang sangat tinggi. Sebabnya yang punya rumah wis sugih terkenal lah itu guys. Anda dipasrai, Mas, iki aku pilih no kayu. Ya aku yo nyakno kowe kudu yo mesti kayune apik. Anda sudah dibebani segitu aku nak ora iso milih kayu iki aku bisa di-out. Gitu. Gimana perasaan Anda kalau Anda ditekan bahwa Anda harus memilih kayu. Padahal Anda ragu pada waktu membeli kayu di situ, di tempat yang Anda sering beli. Dengan perasaan Anda itu. Guys ya. Itulah guys ya. Makanya hati-hati kalau memilih kayu. Jangan over pede, berusahalah untuk berkomunikasi dengan penjualnya dan kita memilih dasar yang kuat, memilih ciri yang kuat ya guys ya. Kalau Anda masih ragu, datang saja ke Setio Nugroho jagonya berada di Jalan Raya Winong Pucak Wangi kilometer 5 sebelah timur Pasang Karawutan, Desa Karangwotan, Pucak Wangi. Kami ada garansi guys ya. Kami sarankan untuk apabila Anda membeli, belilah di H-7 atau seminggu sebelumnya atau bisa 2 minggu, 3 minggu, loss pokoknya. Ya gitu guys. Apa? Supaya Anda dapat garansi. Karena apa? Kayu keras itu pecah guys ya. Dan ciri kayu non bengkira itu pecahnya panjang-panjang dan dalam, terus bengkong dan sebagainya itu adalah ciri non bengkira. Kalau bengkira memang pecah 1000 gitu guys. Ya, kalau Anda membeli di toko kami, apabila Anda ada kayu kami, ada pecah panjang dan dalam, terus ada getahnya di pinggir-pinggir batang ini, dan terus bengkong dimakan rayap, kami siap menggantinya. Oke, salam logika sederhana dari Setio Nugroho, jagonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.